Di tempat tersebut, Arabel diikat dan disuruh menyaksikan Marlin mantap-mantap dengan seorang pria dan wanita. Tapi melihat hal ini, Arabel merasa cemburu karena Marlin mengajak wanita lain mantap-mantap dengannya, dan di sini jelas terlihat bahwa Arabel menyukai Marlin. Lalu pada suatu pagi, Marlin bangun dan mendapati Arabel sedang menyiapkan sarapan untuk suami Marlin. Suaminya pun memuji Arabel dengan berkata bahwa istri yang baik harusnya menyiapkan sarapan untuk suami. Marlin tidak memperdulikan ucapan suaminya dan bergabung untuk ikut sarapan bersama. Namun tiba-tiba setelah meminum kopi yang dibuat oleh Arabel, suami Marlin kejang-kejang dan jatuh ke lantai. Yang ternyata minumannya sudah dimasukkan racun oleh Arabel seperti yang kita lihat di awal film. Suami Marlin yang sekarat dengan suara terputus-putus meminta untuk dipanggilkan ambulans. Namun Marlin dan Arabel tidak memperdulikannya dan malah mantap-mantap di depan suaminya hingga suaminya tewas. Lalu beberapa saat kemudian, seorang polisi datang dan meminta keterangan Marlin dan Arabel soal kematian suaminya. Marlin berpura-pura mengatakan kalau mungkin suaminya diracun oleh pesaing bisnisnya dan ditimpali oleh Arabel dan berkata bahwa dia sering melihat seorang pria berjaket hitam bolak-balik masuk ke rumah dengan cara mengendap-endap, dan Arabel pun meyakinkan para polisi bahwa pelakunya adalah pria berjaket hitam tersebut. Setelah para polisi pergi, Marlin dan Arabel mengobrol di kamar mandi. Marlin menyuruh Arabel untuk tidak menemuinya selama seminggu agar tidak menimbulkan kecurigaan para polisi. Arabel yang kaget mendengar keinginan Marlin berkata bahwa dia melakukan pembunuhan tersebut karena Arabel tidak mau Marlin tertekan dan bunuh diri karena tertekan oleh kendali suaminya. Arabel juga mengungkit cerita pengalaman mantap-mantapnya yang pertama kali bersama ayah dari sahabatnya, yang dimana ayah sahabatnya tersebut gantung diri karena selalu diancam oleh Arabel akan memberitahu bahwa dia sudah dimantap-mantap apabila ayah sahabatnya tidak menuruti kemauannya, dan Arabel tidak mau hal ini terjadi kepada Marlin karena Arabel menyukai Marlin. Singkat cerita, seminggu sudah berlalu tanpa kabar antara Marlin dan Arabel. Arabel kembali bekerja sebagai perancang busana di tempat awalnya bekerja karena ada seorang wanita yang tertarik dengan desain-desain yang dibuat olehnya, dan wanita tersebut memesan gaun yang cukup banyak dan memintanya untuk selesai dalam waktu dekat. Arabel pun tampak senang karena rancangannya yang dibuatnya selama ini ada yang beli, dan saking senangnya dia mengirim voicemail kepada Marlin dan mengajak Marlin untuk ketemu untuk merayakan kesuksesannya. Tapi karena Marlin tidak menjawab pesannya, dia pun pergi ke rumah Marlin dan di sana dia ketemu dengan orang berjaket hitam yang selama ini dia lihat di rumah Marlin. Arabel pun mengancam pria tersebut dengan sebuah botol, dan pria itu menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang detektif swasta yang selama ini disewa oleh suami Marlin untuk mengawasi Marlin. Dan detektif tersebut pun berkata kepada Arabel supaya lebih hati-hati kepada Marlin karena dia seorang psikopat yang suka memanfaatkan kepercayaan orang-orang terdekatnya. Setelah detektif itu pergi, Arabel masuk ke dalam lemari menunggu kedatangan Marlin. Tapi Marlin kali ini tidak datang dengan seorang berondong, tapi sendirian dan terlihat buru-buru mengemasi pakaian-pakaiannya. Arabel pun keluar dan bertanya Marlin akan pergi kemana. Tapi di sini Marlin menelpon polisi secara diam-diam dan berbicara seolah-olah dia sedang diancam oleh Arabel yang akan membunuhnya. Arabel pun tampak bingung karena dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Marlin. Setelah menutup teleponnya, Marlin pun memberitahu bahwa selama ini dia hanya memanfaatkan Arabel untuk membunuh suaminya karena dia ingin suaminya mati tanpa harus mengotori tangannya sendiri agar harta suaminya menjadi miliknya. Dan Marlin juga menceritakan bahwa semua yang dilakukannya selama ini adalah settingan
seperti pecahan kaca berserakan di lantai dan tulisan yang ada di kaca cerminnya. Marlin melakukan ini agar Arabel percaya kepadanya dan menganggap suaminya orang jahat. Lalu Marlin yang menyadari polisi yang diteleponnya sudah tiba, dia mengambil sebuah martil dan memukul kepalanya sendiri hingga berdarah. Dia pun memberikan martil tersebut kepada Arabel, dan Marlin berteriak minta tolong, dan seketika polisi pun menangkap Arabel dengan dugaan melakukan penganiayaan kepada Marlin dan pembunuhan atas suami Marlin. Arabel pun dibawa oleh polisi dan dia dipenjara selama 5 tahun. Singkat cerita, 5 tahun telah berlalu dan Arabel pun sudah dibebaskan dan dia disambut oleh Marlin di gerbang penjara. Arabel yang masih menyukai Marlin ikut ke rumah Marlin dan di sana dia dikurung di sebuah kandang kecil layaknya seekor binatang peliharaan. Dan yang anehnya, Arabel menyukai hal tersebut karena dia akan selalu bersama Marlin di rumahnya. Dan film pun berakhir. Oke lah, walaupun ending film ini gak jelas karena Arabel memilih sebagai hewan peliharaan Marlin, tapi ambil saja pelajaran dari film ini. Yang pertama, jika kalian mengetahui aib seseorang, jangan menggunakan aib tersebut sebagai senjata agar yang punya aib tunduk dan melakukan apapun yang kalian mau, seperti yang dilakukan Arabel kepada ayah sahabatnya yang gantung diri. Dan yang kedua, jangan goblok seperti Arabel yang rela jadi binatang peliharaan demi cinta. Oke, sekian dulu video kita kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye.